Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muklisin. Pada video kali ini, saya ingin mempresentasikan handout atau pengembangan materi ajar bahasa Indonesia tentang membedakan buku fiksi ataupun non-fiksi. Kompetensi dasar yang saya gunakan yaitu 3.18 dan 4.18, yaitu menganalisis isi dari minimal satu buku fiksi dan satu buku non-fiksi yang sudah dibaca. Sedangkan 4.18 mempresentasikan replikasi isi buku ilmiah yang dibaca pada resensi. Handout yang saya buat yaitu materi pokok menganalisis isi buku fiksi dan non-fiksi pada kelas 10 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum isi materi, kita sering mendengar bahkan membaca buku fiksi dan non-fiksi, baik di rumah, di sekolah, atau dimanapun kita berada. Menurut Maulia Andriani Gani, buku fiksi adalah buku yang menceritakan kejadian tidak nyata atau tidak benar-benar terjadi. Contoh buku fiksi antara lain dongeng, novel, puisi, cerita pendek, hikayat, dan komik. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang ditulis berdasarkan data dan fakta. Contohnya adalah buku pelajaran, dokumenter, esai, opini, biografi, ensiklopedia, dan laporan ilmiah. Petunjuk belajar. Poin yang pertama, cermati tujuan belajar dengan seksama. Poin yang kedua, catatlah hal-hal yang menjadi informasi penting. Dan poin yang terakhir, jika ada hal yang sulit dipahami, tanyakan pada gurunya. Oke, sekarang kita memasuki uraian materi. Yang pertama, pengertian buku fiksi. Buku fiksi adalah sebuah karya yang dihasilkan oleh penulis berdasarkan imajinasinya. Isi dalam sebuah fiksi merupakan hasil imajinasi, khayalan, atau rekaan, yang berarti cerita yang dibangun oleh penulis bersifat fiktif. Unsur-unsur buku fiksi yaitu ada tema. Tema adalah ide pokok atau gagasan utama dalam sebuah tulisan. Jika diibaratkan sebuah rumah, tema merupakan fondasinya. Sebab pada setiap tulisan pasti ada tema yang membangun isi tulisan tersebut. Kemudian ada latar. Latar adalah keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana dalam sebuah cerita. Selain itu, latar juga bisa dikatakan sebagai keterangan. Maksudnya alur yang berhubungan dengan waktu, ruangan, dan suasana. Selanjutnya ada tokoh. Tokoh adalah setiap individu yang ada di dalam cerita dengan karakternya masing-masing. Terdapat karakter protagonis, antagonis, dan tritagonis. Protagonis merupakan tokoh yang menggambarkan watak baik dan positif. Sebaliknya, antagonis menggambarkan watak yang buruk atau negatif. Sedangkan tritagonis adalah karakter penengah. Poin selanjutnya yaitu ada alur. Alur adalah rangkaian kejadian atau peristiwa yang membentuk jalan cerita. Di dalam alur terdapat konflik yang menggambarkan pertentangan. Setiap tokoh dalam cerita yang menghasilkan ketegangan. Adanya konflik membuat jalan cerita menjadi lebih menarik karena terdapat proses klimaks dan antiklimaks. Poin selanjutnya itu ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara penulis menyampaikan ceritanya. Biasanya terdapat majas-majas tertentu yang digunakan oleh penulis seperti majas perbandingan, sindiran, penegasan, hingga pertentangan. Poin yang selanjutnya itu ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui cerita tersebut. Salah satu hal yang membedakan dari buku fiksi adalah terdapat amanat yang terkandung di dalamnya. Amanat diambil dari keseluruhan isi cerita yang dibangun. Dan sekarang kita memasuki ke ciri-ciri buku fiksi. Ciri-ciri buku fiksi itu ada imajinatif. Maksudnya, isi dari tulisan fiksi ini berdasar dari rekaan atau imajinasi pengarang. Dan yang selanjutnya, kebenarannya relatif. Maksudnya itu belum tentu tulisan tersebut benar-benar terjadi. Sebab itu hanya merupakan pikiran atau imajinasi dari penulis. Dan selanjutnya bahasanya bersifat konotatif. Umumnya,
Fiksi menggunakan bahasa yang bersifat konotatif atau buku sebenarnya. Hal itu digunakan penulis untuk memperindah tulisannya, sebab bahasa konotatif itu bisa menambah nilai rasa. Selanjutnya, tidak ada sistematika baku. Karya fiksi tidak memiliki sistematika yang baku, sebab pilihan kata karya fiksi cenderung bebas. Penulis bisa mengekspresikan gagasannya dalam membuat tulisan dan menyusun kata-katanya. Menyasar emosi pembaca. Umumnya karya fiksi menyasar emosi atau perasaan pembaca, bukan logika, sebab buku fiksi ditulis dengan melibatkan emosi pembaca. Untuk menyasar emosi pembaca, biasanya penulis mengembangkan alur dan memilih gaya bahasa yang lebih menyentuh hati pembaca. Contoh buku fiksi itu ada novel, ada roman. Roman adalah suatu karya fiksi yang menceritakan mengenai beberapa tokoh dalam alur ceritanya yang mengandung banyak hikmah dalam ceritanya dan cenderung mengarah pada cerita klasik. Selanjutnya ada cerpen. Cerpen adalah suatu karangan fiksi yang isinya jauh lebih sedikit ketimbang roman maupun novel. Namun cerpen memiliki daya tarik tersendiri karena bisa menjadi pembelajaran awal bagi para penulis dalam membuat sebuah karya tulisan. Selanjutnya ada puisi. Kumpulan puisi juga menjadi salah satu buku fiksi yang banyak diminati. Puisi adalah salah satu jenis karya sastra yang gaya bahasanya sangat ditentukan oleh irama, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Dan yang terakhir adalah dongeng. Dongeng adalah salah satu cerita rakyat yang cukup beragam cakupannya serta berasal dari berbagai kelompok etnis, masyarakat, atau daerah tertentu di berbagai belahan dunia. Baik, sekarang kita memasuki materi pengertian buku non-fiksi. Buku non-fiksi adalah buku berisi fakta berdasarkan pengalaman, pengetahuan, hasil, maupun hasil penelitian. Buku non-fiksi bersifat informatif, dengan bahasa yang jelas, akurat, dan disajikan apa adanya sesuai dengan fakta yang terjadi. Karena itu, buku non-fiksi biasanya ditulis oleh orang yang ahli di bidangnya. Contohnya buku motivasi yang ditulis oleh motivator. Contoh buku non-fiksi yaitu ada biografi, buku pelajaran, buku resep memasak, dokumenter, ensiklopedia, dan kamus, dan sebagainya. Terus unsur buku non-fiksi yaitu ada cover buku. Pada cover atau sampul buku non-fiksi terdapat informasi mengenai buku tersebut, seperti judul dan nama penulis. Tak jarang buku non-fiksi yang juga menyertakan tahun terbit serta di edisi buku pada sampul. Selanjutnya yaitu ada rincian subbab buku. Rincian subbab buku berupa informasi subbab dalam sebuah buku non-fiksi. Biasanya, rincian subbab buku non-fiksi berisi gambaran umum dari subbab bersangkutan. Rincian subbab buku non-fiksi bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi buku. Selanjutnya yaitu ada judul subbab. Judul subbab biasanya terletak di halaman daftar isi pada buku non-fiksi sehingga pembaca dapat lebih mudah menemukan bagian yang ingin dicari. Selanjutnya yaitu ada isi buku. Bagian ini akan menjelaskan secara rinci tentang isi keseluruhan buku non-fiksi. Isi buku umumnya dijelaskan dalam bahasa yang baku agar dapat dipahami pembaca. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, isi buku harus berdasarkan fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis. Cara menyajikan isi buku yaitu unsur ini merupakan daftar pusaka dari buku non-fiksi. Daftar pusaka dibuat untuk menyertakan berbagai sumber referensi yang digunakan penulis dalam menyusun buku non-fiksi. Bahasa yang digunakan dalam penulisan buku non-fiksi biasanya bahasa baku dan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jika ada kata serapan maupun kata asing yang jarang didengar masyarakat, biasanya penulis akan mencantumkannya di bagian glosarium, sehingga jika pembaca yang tidak tahu kata tersebut bisa merujuk pada glosarium untuk mencari artinya. Selain itu, buku non-fiksi harus menggunakan bahasa yang lugas.
tidak bertele-tele sehingga informasi yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh pembaca. Selanjutnya itu ada sistematika penulis. Buku non-fiksi harus ditulis secara sistematis. Setiap informasi yang ditulis harus terstruktur dengan baik dan runtut, tidak acak atau sembarangan, agar tidak membingungkan pembaca. Baik, selanjutnya soal latihan. Soal latihan ini ada nomor 1 sampai nomor 5, setelah itu esai dari nomor 1 dan nomor 5. Oke.